Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi nikmat kesempatan untuk bertemu kembali bersilaturahim dalam talabul ilm. Dalam kajian Qur'ani Jernih, insya Allah malam hari ini pertemuan yang keempat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua yang hadir dalam talim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini dimulakan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Terima kasih Bunda Ana, Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawala. Ustadz suaranya kurang besar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, tim DJW yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di hari Rabu malam Kamis kali ini Allah SWT kembali pertemukan kita dalam rangkaian kajian Quranic Journey. Semoga pertemuan kita, silaturahim ilmu kita, menambah wawasan kita, dan yang terpenting bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta diberikan oleh Allah kemampuan kita untuk memahami, mengenali dan mengamalkan pesan-pesan baik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, terlebih dahulu kita ingin seperti biasa Quranic Journey kita malam hari ini akan membahas surah Al-Qamar dan hari ini sampai pada ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, baik. Begitu kami persilakan seperti biasa jika ada Bapak Ibu yang sudah menebalkan dan mengisi ruang-ruang yang tersedia dalam tabel i'rab kata dalam Al-Quran, kami silahkan. Oh, subhanallah nih Bunda Rina sudah siap. Rina sudah, Pak Farid sudah. Ayo Bun, iya waqal setuju. Alhamdulillah. Isinya Bun, sebelahnya. Wah, udah lengkap. Sudah full. Allah. Sudah terisi semua, insya Allah. Ada berapa kolom tuh Bun jadinya? Oh iya. Subhanallah. Baik, barakallahu fiik Bunda Rina. Ya, 32. 32 ya subhanallah. Ya mungkin
ada yang terpisahkan. Oh gitu. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Lanjutnya dengan Pak Farid. Pak Farid, alhamdulillah. Coba, Pak Farid. Oh iya, sebentar Pak Farid. Pada kata waqalu itu ada alif, kurang alif dikit ya Pak Farid ya. Alhamdulillah. Kalau isiannya, kolomnya, pakai pensil ya Pak Farid ya. Iya. Kayaknya pensil, iya pensil Ustaz. Naik lagi Pak. Ke atasin lagi. Naik lagi. Berapa kolom tuh Pak yang ada? Sampai 30 lebih kayaknya. 30 lebih. Ya 32. 32. Sama dengan Bunda Rina tadi ya, 32. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang sudah. Kayaknya Pak Haji Jainal ya. Pak Haji Jainal. Iya, insyaallah. Fadal, Pak Haji. Kami ya. Baik, kita tunggu sebentar. Harus pakai backgroundnya saya hilangkan dulu, maaf. Oh, itunya iya, monggo Pak Haji, monggo. Nah, ini Ustaz. Baik. Bentar, Pak Haji. Mana? Belum ya, ntar. Belum, Pak Haji. Monggo. Naik lagi ke atas. Isiannya monggo, Pak Haji. Isiannya. Pakai pensil. Oh, pakai pensil. Mohon maaf sedikit Ya? Sedikit naik lagi Pak Haji, naik sedikit. Ke atasin lagi Pak. Terus. Ke atasin. Sampai berapa kolom 30-nya? 33 kalau saya. Masya Allah, 33. 33. Baik, tadi Bunda Rina sama Pak Farid 32 ya. Ada yang lain Bapak Ibu yang sudah? Silakan yang sudah mengerjakan. Barangkali mau coba. Baik, kalau tidak mari kita coba kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu berkenan ada yang akan membacakan ayat 9 dan sampai 11 ya. Ayo siapa di Bu Anda yang akan membacakan untuk kita nih? Baik, dengan Ibu Rina Sri Parjani. Assalamualaikum Bun. Bunda Rina, monggo. Bunda Sri Parjini. 9, 10 dan 11 ya Ustaz. Iya betul, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wastujir. Wada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Sadaqallahul adzim. Kan artinya Bun. Artinya baca di sini. Monggo. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan mereka hamba kami, dan mereka berkata orang gila, dan dia diberi ancaman. Maka dia berdoa kepada Tuhannya, sungguh aku orang-orang yang dikalahkan, maka tolonglah. Maka bukakan kami pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Baik. Ini dari Ustaz, dari mana Bun? Dari terjemah terjemah perkata Bun ya. Enggak, yang saya tulis sendiri. Oh, Masya Allah. Bisa. Kalau salah mohon maaf.
Tapi udah pas lah maknanya lah. Subhanallah. Bapak Ibu muliakan, mari kita ulang ayat 9 sampai dengan ayat 11 ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Surah Al-Qamar. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas sama' bima'im munhamir. Nah, gitu ya. Jadi ini rangkaian daripada surah Al-Qamar tentang kalau qamar itu kan bulan ya artinya, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sesungguhnya, Bapak yang muliakan, ayat ini memberikan penghiburan sebagai ayat yang menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bahwa kalau Nabi itu mendapatkan perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy yang merintangi dakwahnya, bukan hanya merintangi dakwahnya, mencaci, mencemooh, bahkan mengintimidasi, lebih jauh daripada itu membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok mati, soalnya mati ya. Kedengaran suara saya, Bu? Dengar, Ustaz. Ini Jelas. kok layarnya mati ya di saya. Layarnya kelihatan sih, Ustaz. Tapi kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Ini apa, laptopnya malah nggak muncul apa-apa di tempat saya. Kameranya doang yang nyala. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya kedengaran. Baik. Jadi ini ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ya apa yang diterima oleh Nabi itu sesuatu yang lazim diterima oleh para nabi dan rasul. Maka disebut al-anbiya'u, para nabi itu adalah orang-orang yang paling keras mendapatkan ujian dari Allah SWT. Jadi kalau bicara siapa yang paling keras ujiannya, maka manusia itu adalah para nabi dan rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di bawah itu adalah para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Jadi kalau lihat daripada tahapan itu, ujian yang kita terima sesungguhnya dalam konteks ini tidak seberat ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul. Seperti itu. Sepanjang dakwanya, bukankah di antara para nabi dan rasul ada yang didustakan? Itu biasa. Bukankah di antara para nabi dan rasul itu ada yang dibunuh? Nah, itu juga ada dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh. Begitu. Bahkan dalam keyakinan mereka, meskipun itu dibantah oleh Al-Quran, Nabi Isa itu juga dibunuh, disalib. Tetapi Al-Quran menjawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, tetapi orang yang dibunuh itu adalah diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitulah apa yang dihadapi oleh para nabi dan rasul dalam dakwah itu luar biasa. Maka ayat ini menjadi penghibur kepada Nabi. Kadzabat qablahum. Dahulu telah mendustakan nabi mereka. Siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Fakadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami. Itu siapa? Maksudnya Nuh. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, Nabi Nuh itu menuduh Nabi Nuh majnunun wazdujir. Ya. Dia disebut orang yang gila dan juga uzdujir. Uzdujir itu Bapak-bapak Ibu muliakan di dalam kaidah bahasa Arab, uzdujir itu fi'il madinya itu kan fi'il madi namanya majhul ya. Pola pasif ya, pola pasif tuh uzdujira. Aslinya itu izdajar. Jadi wawunya dibuang di awal, asalnya izdajar. Izdajar. Berapa huruf tuh izdajar?
5 ya? Gitu ya. 5, Ustaz. 5. Jadi kalau 5 itu berarti tambahnya berapa tuh Bapak Ibu? Kalau ada fi'il madhi 5 huruf berarti tambahannya ada 2. Kira-kira tambahannya huruf apa saja tuh? Hamzah. Nah, dan Sukun. Hamzah dan apa tuh? Mana itu? Zain. Zai. Zain. Nah, ternyata tambahan huruf pada fi'il itu cuma ada hamzah, ta, Alif. nun, sin, alif, gitu ya, tad'if. Jadi zai nggak ada, dal nggak ada, itu aslinya ya. Iya, nggak ada. Jadi apa Jadi tambahannya nih? Tambahannya itu, nah ini pengetahuan bagi kita semua. Jadi tambahannya itu asalnya adalah hamzah dan ta. Ya. Kenapa jadi Zai, Pak? Kok bisa Bentar. jadi Zain? Gimana? Nah, ini mau jelaskan. Jadi Zai, Pak Ustaz. Iya. Jadi tambahannya itu aslinya adalah hamzah sama ta. Nih saya tulis di sini nih. Jadi aslinya adalah Kan ini wajannya ifta'ala. benar zajara. Terus di pola Zajara. ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ifta'ala. Zajara. Kan tamanya jadi begini nih. Nah, ini tahapan atau prosesnya ya. Proses. Ya. Di istajara. Tuh. Jadi hamzah sama ta. Istajara. Lalu ada kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada tambahan hamzah dan ta dan fiil yang ditambahnya itu adalah dal, zal, zai, gitu ya, zal, zai depannya, maka huruf ta-nya diganti dal. Maka jadinya izdajara. Ya. Aslinya istajara. Tadinya dalnya tidak ada aslinya. Iya betul. Dal itu aslinya adalah perubahan dari huruf ta. Zal. Asalnya adalah pengubahan dari huruf ta. Gitu ya. Apa ini selalu begitu Pak Ustadz? Nanti kalau ada pola itu menjadi dal gitu? Betul. Apabila ada huruf, ada fiil 3 huruf, depannya dal, depannya zal, depannya Zai. zai, 3 huruf ya. Zai. Dal, Taknya berubah menjadi dal. zai, maka kalau polanya ifta'ala, hurufnya diubah menjadi huruf dal. Oh, mungkin karena sama maharajul hurufnya Pak Ustadz ya? Bisa jadi begitu. Tapi terlepas daripada itu, ini yang namanya nanti kalau Bapak Ibu dengar di dalam kaidah namanya ibdal. Nah, ibdal itu kan Mengganti ya. Mengganti huruf ta menjadi rubah menjadi dal. Betul. Nah, ini supaya nanti suatu saat kalau kita ketemu pola-pola begini itu awalannya ternyata begitu awalannya. Proses perubahannya begitu. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu kedengar kata izdahama sama tuh. Izdahama. Jadi izdahama itu aslinya apa berarti? Istahama. Nah, betul. Istahama. Kan begitu ya? Istahama. Istahama itu tambahnya berapa?
Dua. Hamzah sama ta. Jadi kalau Iya. aslinya berarti hurufnya 3. zaham. Gitu. Dan. Zaham. Ya. Iya. Gitu tuh. Dia Bapak ya. Dan seterusnya itu. Ada lagi kalimatnya, satu contoh lagi nih. Idda'a. 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 Artinya idda'a itu artinya mengklaim. Mengklaim. Idda'a. Idda'a itu berapa huruf? 1, 4, 5. 5, betul. 5 huruf. Jadi aslinya begini Bapak Ibu. Idda'a. Idda'a. Nah kalau 5 huruf nggak mungkin ada tambahan hamzah sama dal, nggak ada kan? Gitu ya. Iya, double. Nah gitu. Jadi aslinya adalah apa? Ta. Nah, betul, huruf ta. Idda'a. Kalau di kamus berarti mencarinya ita'a, Pak Ustadz ya? Nyarinya sudah aslinya sudah muncul idda'a. Iya, ini mah proses awalnya saja kita ketahui gitu. Jadi udah ketemu di kamusnya idda'a. Nah kalau idda'a fi'il 3 hurufnya dibuang hamzah sama tanya jadi apa tuh? Da'a. Tuh. Da'a kan artinya apa da'a? Manggil. Manggil, menyeru kan gitu ya? Tapi perubahannya alif, Pak, alif biasa dengan alif bengkok, Pak Ustadz. Alif bengkok, alif. Oh iya, benar. Bagaimana itu? Ya itu kalau dia apa namanya da'a yang alif tegak itu Bapak Ibu cuma ada pada 3 huruf saja. Saya ulang ya. Oh iya. Alif yang tegak itu pada fi'il, pada kata kerja bahasa Arab adanya pada fi'il yang 3 huruf saja. Kalau yang 3 huruf ini dipola menjadi 4, dipola menjadi 5, dipola menjadi 6, maka yang tegak itu semuanya akan jadi bengkok semua. Begitu kaidah itu. Ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya baik, kita lanjutkan. Ya mortal gitu loh. Nanti kalau nggak ketemu-ketemu jadi mental gitu. Baik, kita kembali lagi ke ayatnya ya. Wa qalu majnunu wasdujir. Mereka mengucap apa namanya itu menuduh mengejek Nabi Nuh itu majnun. Apa itu? Gila. Orang gila. Gila. Iya memang orang gila. Wasdujir. Dan dibentak dia itu, diolok-oloknya Kenapa Nabi Nuh itu disebut gila? Nah, ini Bapak-bapak yang muliakan. Jadi orang gila itu kan dalam pemahaman kita orang yang melakukan perbuatan di luar normal, kenormalan. Normal, iya. Gitu ya. Jadi itu gila tuh orang yang melakukan perbuatan di luar kenormalan, namanya gila. Nah Nabi Nuh dalam pandangan kaumnya gila. Gimana enggak gila dalam pandangan mereka? Apa itu? Di padang pasir yang gersang panas luar biasa, Nabi Nuh bersama orang yang beriman bikin perahu. Takut banjir. Gitu ya. Aneh jadi kan aneh. Di padang pasir yang gersang, yang panas. Gitu. Hujan nggak tentu sebulan sekali, mungkin cuma setahun sekali hujan. Ini kok bikin perahu segede-gede kenong, apa kenong? Gede banget itu. Gitu. Dan di setiap kali mereka melewati Nabi Nuh alaihissalam, mereka ngejek. Maka kata Nabi Nuh, biar saja engkau ngejek aku sekarang, gilirannya nanti aku akan mengejek kalian. Gitu kata Nabi Nuh. Gitu. Dan benarlah di ayatnya nih ya.
Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka kekejengkelan Nabi Nuh itu muncul dalam ucapan. Akhirnya dia dalam tanda kutip menyerah, lalu dia berdoa sama Allah. Fada'a rabbahu, dia seru Allah. Anni ya Allah maghlubun fantasir. Aku orang-orang yang kalah. Fantasir maka tolonglah. Ini kalimat ini anni maglubun fantasir pada arabahu anni maglubun fantasir itu lalu kemudian dijadikan oleh orang-orang itu sebagai jimat. Sebagai jimat kalau dia kesel sama orang, jengkel sama orang, nyumpahin orang, ngelanatin orang pakai ayat ini. Saya kira yang nggak pas juga sih. Gitu, ya, karena ayat fungsinya jadi hidayah bukan untuk bukan untuk apa tuh menyelakain orang gitu ya. Nah, ini dipakai oleh apa namanya ya entah pokoknya gitu ya orang-orang kalangan tertentu untuk dijadikan sebagai jimat. Gitu ya. Kalau dia udah terdesak kalah apa merasa jengkel diajak orang tuh dicaci orang diajak orang lalu dia membalasnya itu agar Allah menimpakan kepadanya itu apa namanya silakan apa saja ya Allah kan gitu. Nah ternyata tapi itu memang dilakukan oleh Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh sendiri melakukan begitu. Ya Allah aku serahkan padamu, aku udah kalah, aku udah nggak bisa apa-apa. Ya udah terserah padamu ya Allah, tolonglah aku, terserah padamu. Kan gitu. Akhirnya apa namanya doanya yang lebih ganas lagi, lebih ini lagi, ya Bapak Ibu bisa dicek nanti ya, dicek apa namanya di Al-Qur'an itu surat Nuh sendiri ayat 26 28. Surat Nuh 26 28. Itu luar biasa doanya itu. Surat Nuh 26 28. Surat Nuh itu surat ke-71 ya, Bapak Ibu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Tuh ayat 27 28 itu tuh. 26 27 itu tuh. Sebenarnya doanya yang lebih keras itu di apa namanya 26 27 itu. Apa maknanya? Wa qala Nuh, berkatalah Nabi Nuh, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir sehingga mereka bebas leluasa hidup. Itu. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Sebab kalau engkau tetap kasih hidup mereka ya Allah, gitu ya. Kalau kasih engkau tetap mereka bisa hidup gitu, maka beranak pinak dan anak pinaknya itu anak keturunannya itu, anak cucunya itu juga akan kafir gitu loh. Juga akan jadi apa namanya penentang kepadamu. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Nah itu. Kalau ini doa untuk orang mukmin. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu penuh rahmat. Jadi ketika orang itu apa namanya mengejek, mencaci, melempari batu, justru doa Nabi itu meminta kepada Allah agar Allah lembutkan hati mereka, Allah tunjukkan hati mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu peristiwa terjadi pada apa namanya perang Uhud, terjadi pada peristiwa hijrah ke Taif, gitu ya, Taif. Itu kan dalam kisah Nabi Muhammad itu ditemui oleh Malakul Jabal, ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemani Malakul Jabal. Malakul Jabal itu berarti malaikat yang menjaga gunung. Lalu mereka menawarkan, ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, engkau orang yang mulia, ternyata engkau dihina, dilempari batu, diusir-usir begini. Maka kata Jibril, jika engkau berkenan ini aku sudah bawa pemilik ya, penguasa apa namanya yang mengatur atau yang menjaga gunung ini. Jika engkau perintahkan, maka akan ditumpahkan gunung ini, dilipat gunung ini untuk memberangus, untuk ditimpakan kepada kaum Taif supaya mereka mati semua. Nabi kan tidak mau. Enggak, Jibril enggak. Maka Nabi berdoa,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu. Mereka korban provokasi. Gitu. Mereka tidak tahu. Karena ketika Nabi mau hijrah ke Taif, terlebih dahulu provokator-provokator dari Mekah itu sudah ke sana. Ngasih tahu, ngumpulin orang. Emang gitu ya modelnya ya, gitu ya. Provokator begitu ya. Datang ke satu tempat, terus ngumpulin orang, terus apa namanya tuh demo gitu ya, demo protes, demo gak setuju. Ternyata dari dulu begitu tuh ya, gitu. Didoain sama Nabi, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi pulang memang tidak mendapatkan apa namanya seorang pun pengikut dari peristiwa hijrah ke Taif itu, tapi nanti ketika beliau pulang, beliau sempat singgah di satu kebun namanya apa namanya di situ ada Adas. Adas itu budak hamba sahaya, penjaga apa namanya penjaga kebun ya, kebun kurma, kebun anggur. Lalu kemudian ternyata disitulah ada orang Adas dari kota Ninawa itu yang mendengar Nabi ketika disajikan anggur, mau makan, Nabi baca bismillah. Baca bismillah. Lalu dia kaget. Loh, engkau membaca apa? Bismillah. Bismillah gitu ya. Emang siapa Allah itu? Lalu ceritakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Kalau engkau Rasul, kau kenal nggak disebut Isa, Maryam, kan gitu. Lalu diceritakan sama Nabi, Isa itu apa? Nah, si Adas ini ngikut tuannya sebagai penganut Nasrani yang taat. Ketika diceritakan sama Nabi, nah dalam kisah itu Adas itu masuk Islam, bersyahadat. Ya, gitu. Nanti Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau pas lagi umroh, gitu ya, umroh, terus umrohnya itu sampai ke Taif, ya kemarinnya, ya Bu Rifa, Bu Ane, Bu Siti Wahidah, kan gitu ya kemarin kita ya. Nah, itu kita mampir di Adas, di Masjid Adas namanya, gitu. Itu kisahnya itu. Tapi kayaknya kemarin lupa waktu diceritain. Gitu ya. Gitu. Nah, itu dia. Jadi, nah, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah hanguskan semua, hapuskan semua orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Sebab kalau kau sisakan, udah mereka itu cuma akan melahirkan orang-orang kafir selanjutnya. Maka selanjutnya itu ayat selanjutnya itu apa tuh? Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan langit itu, menurunkan apa namanya air itu, air yang sangat deras. Bahkan bukan hanya dari langit saja, dari bumi itu keluar. Bahkan ketika orang-orang yang beriman yang ngikutin Nabi Nuh itu bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Allah, kapan nih banjirnya, kapan nih hujannya? Kita udah selesai nih ininya nih, bikin kapalnya nih. Ini mana tanda-tandanya? Kita udah diejek, di apa nih kita? Kata Nabi Nuh alaihissalam, nanti suatu saat jika kalian melihat keluar air dari tungku masakmu, tungku perapianmu, dari kompormu, keluar air dari bawah tuh, dari kompor, gitu ya, maka segeralah tinggalkan dan naik ke kapal, pertanda banjir akan tiba dengan segera. Tuh gitu, bener aja. Gitu, dari langit turun, dari bumi keluar air, dari tungku masak airnya itu, masak tempat masaknya itu keluar juga air. Akhirnya mereka kemudian masuk ke kapal. Ada yang mengatakan yang di kapal itu jumlahnya adalah 80 orang pasangan, gitu, laki-laki perempuan. Ada yang mengatakan 60, bahkan cuma ada yang mengatakan ada 12 pasang saja. Nah, Bapak Ibu muliakan, maka Allah SWT, wa mimman hamalna ma'an Nuhin. Itu ayat Qur'an gitu ya. Wa mimman hamalna ma'an Nuhin, dan orang-orang yang kami bawa bersama bahtera dengan Nabi Nuh, di atas bahtera bersama Nabi Nuh. Dan dari tafsir ini ulama mengatakan manusia saat itu semuanya habis mati
kecuali orang yang bersama Nabi Nuh naik kapal. Dan kita ini Bapak yang muliakan, menurut tafsir ini mengatakan, dan sebagian ulama mengatakan kita ini keturunan terputus dari Nabi Adam. Maksudnya terputus itu tidak langsung dari Adam. Justru manusia yang ada ini adalah keturunan-keturunan dari keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga Nabi Nuh ada 3 orang, ada 4 sebenarnya, kan gitu yang masyhurnya ya. Pertama namanya Sam ya, sebenarnya bilang Sam. Ada Yafits, ada Ham, lalu ada Kan'an. Kan'an mati, ditenggelamkan. Ada 3 anaknya Nabi Nuh. Sam, dari Sam nanti keturunan-keturunannya adalah bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Arab. Lalu dari Yafits, keturunannya akan muncul bangsa-bangsa Mongol, Cina, gitu. Lalu bangsa Ham adalah bangsa-bangsa wilayah Afrika Utara, hitam, rambutnya keling, rambutnya keriting, kulitnya gelap, itu bangsa Ham. Kalau Yafits, kulitnya merah, matanya kulitnya merah, ya, kulitnya merah, matanya sipit. Sipit. Terus bangsa Sam itu matanya biru, kulitnya putih. Ibu-ibu keturunan yang mana? Dari ketiganya itu. Nggak ada Pak Ustadz. Sam, mata kita nggak biru-biru amat ya. Gitu ya. Putih enggak, hitam Putih enggak. enggak, merah enggak, hitam keling agak-agak, enggak juga sih enggak hitam, gitu. Nah itu perkembangan selanjutnya terjadi perkawinan silang antara ini dan itu sehingga kebetulan masyarakat menjadi luas, gitu ya ibu-ibu. Jadi itu keturunan dari ketiga anak itu sebenarnya sebagian ya menceritakan seperti itu. Jadi habis keturunan Nabi Adam itu di Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu kan cicitnya Nabi Adam. Kira-kira gitu ya, cicit Nabi Adam. Baik, saya kira itu ayatnya ya, ayat yang berbicara tadi tentang bagaimana Nabi diberi kabar gembira oleh Allah, dihibur oleh Allah bahwa apa yang kau terima hai Nabi tentang penghinaan, cacian, apapun namanya itu bukan hanya engkau saja wahai Rasulullah Muhammad SAW. Yang menimpa, yang seperti itu menimpa banyak nabi sebelumnya, gitu. Nah, sebagai ayat penghibur bagi nabi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Dari sampai situ ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke sini. Ya, kita terjemahkan nih Bapak Ibu nih. Kadzaba itu artinya mendustakan. Artinya tidak ada artinya ya Bapak Ibu ya. Qabla sebelum. Mereka. Qaumun kaum. Nuh Nabi Nuh alaihissalam. Fakadzabu lalunya Pak. Kadzabu mendustakan. Siapa mendustakan? Mereka. Abdana hamba kami. Waqalu dan mengatakan, siapa yang mengatakan? Mereka. Majnunun, gila. Orang gila. Maksudnya Nabi Nuh dianggap orang gila. Wasdujir dan dimaki. Dan saja kok dan dimaki. Fada'a lalu da'a berdoa. Ya Tuhanku, ini doanya Nabi Nuh. Ya Tuhanku. Fada'a robbahu. Salah, mohon maaf Bapak Ibu. Fada'a robbahu, bukan Robbi ya, ini salah. Robbahu. Tuhan.
berdoa Tuhannya, maksudnya kepada Tuhannya, ani bahwa aku maglubun orang kalah, fa maka Betul ya Pak Ustadz ya. apa Bu? Ana yang itu Apa ya? dipisah. An sama ya dipisah Pak Ustadz. Dipisah, iya. Ananya sendiri bahwa ianya aku dipisah. Intasir, tolonglah. Fafatahna lalu buka kami abwaba pintu-pintu. Sebentar Pak Ustadz, saya lupa lagi. Kapan fa itu menjadi lalu, kapan fa itu menjadi maka. Kalau ada it's ya Bu Ustadz ya. Kalau ada idza, Kita baru dia terjemahan jadi maka ya. maka Ini betul. lalu ya. Betul. Berarti saya salah deh. Enggak salah, belum pas saja. Dengan air, kan? Munhamir. Tadi apa arti munhamir di sini, Bun? Bapak Ibu? Yang tercurah ya? Yang tercurah, yang turunkan, tercurah tuh. Deras. Tercurah. Inhamaro, tercurah. Itulah arti kata-katanya. Ini di sini berarti, mohon maaf, Bapak Ibu, saya 34. Apa yang kurang, Bapak Ibu tadi? Pak Fahri 32, Bunda Rina 32. 33. Bagaimana Pak Haji Zainal? Kurang tak Ustaz. Kurang tak. Oh, kurang tak di atas tadi ya Pak. Ini Pak, kadabat sih ya. Iya, kadabat itu karena dia sebagai tambahan saja. Ya berarti kalau itu 33 ya. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang Jadi taknya bisa nggak dipisah Pak Ustadz ya? iya dipisah karena dia huruf tersendiri, huruf taknis namanya. Ya. Nah, gitu-gitu gitu ya. Sebenarnya kurang tak satu. Iya. Nggak apa-apa Bun. Gampang pokoknya kalau kurang tambahin, kalau lebih kurangin. Oke, jenisnya sekarang. Kadzaba itu fiil. Fiil madi. Ini kalau fiil di awal kalimat itu Bapak Ibu namanya kedudukannya tidak ada kedudukan khusus, tidak ada kedudukan la mahallalah gitu dalam i'rab ya, tidak punya kedudukan. Kecuali kalau fiilnya itu datang setelah isim, maka dia punya kedudukan. Gitu ya, atau sebagai jawab syarat. Atsnya itu huruf, namanya huruf taknis. Huruf yang menunjukkan bahwa fiil itu pelakunya muannas gitu. Maka dari kalimat ini qabla dulu qabla. Qabla itu apa Bapak Ibu? Isim dzaraf. Kedudukannya namanya maf'ul fi. Maf'ul fi berarti gini. Kata yang menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Apa terjadinya sebelum? Nah, gitu. Sebelum kan waktu itu berarti. Hum itu isim domir dan kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Betul, alhamdulillah. Qaumu, nah qaumu itulah yang mendustakan, maka dia isim jenisnya dan kedudukannya sebagai orang yang mendustakannya, itu kaum, berarti fa'il. Fa'il itu apa Bapak Ibu? Subjek. Betul. Nuh, kaum itu banyak. Maka Nuh itu sebagai mudhaf ilaih. Kata keterangan. Kaum siapa? Belum jelas. Maka ada penjelasan kaumnya Nabi Nuh. Oh, itu mudhaf ilaih. Fa huruf. Huruf ya. Huruf tidak ada kedudukannya. Kazzabu
Fi'il madhi. Fi'il maldi. Karena ada fa-nya nih huruf atof namanya. Berarti di sini yang ikut namanya maktuf. Ngikut kemana? Ke fi'il sebelumnya. Ini berarti kalau mau ditulis di sini kedudukannya Bapak Ibu berarti maktuf alaih. Gitu. Artinya yang diikutinya. Sedangkan maktuf berarti yang mengikuti. Gitu. Kalau ada fi'il tentu ada fa'il, maka kata setelahnya ini. Nah, ini nih, ini isim domir. Kedudukannya sebagai fa'il. Terus wakadzabu abdana, abda isim ini yang menjadi yang didustakan, berarti namanya objek, namanya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Abdana hamba siapa? Ini dikaitkan. Ini isim domir. Namanya mudhaf ilaih. Gitu ya. Kalau ada isim digandeng domir, maka domir yang tadi itu namanya domir yang digandeng oleh isim tadi itu namanya mudhaf ilaih. Wawunya huruf atof. Huruf atof. Kalau ada huruf atof, berarti kata yang datang setelahnya nanti ini kan fi'il madhi. Namanya maktuf lagi. Kalau ada huruf atof pasti datang setelahnya maktuf. Atau berarti yang menyambungkan, maktuf berarti yang disambungkan. Yang sebelumnya berarti. Wawunya kalau ada fi'il isim domir. Kedudukannya sebagai fa'il. Majnunun. Ya ini sim. Ya. Bentar. Hilang nih. Ini khabar. Mubtadanya dihilangkan. Mubtadanya dia, orang gila. Mubtadanya dia. Iya dia, mubtadanya hilangkan yaitu huwa, yaitu dia. Dia Nabi Nuh maksudnya. Itu. Ini ada wawu lagi tadi Bapak Ibu sama huruf apa namanya wawu? Atau berarti kata setelahnya ini kan fi'il madhi nih. Maktuf. Berarti maktuf. Gitu aja terus. Nah, ini kan ilmu yang copy paste. Ya, copy paste. Diulang-ulang aja. Fa. Huruf atof. Tadi Pak Tes salah, oh lalu ini saya salah. Da'a fi'il madhi kayak tadi lagi. Berarti di sini maktuf. Da'a robbat itu isim. Berarti di sini yang diseru, yang dipanggil berarti maf'ul bih. Tuhannya siapa dikaitkan? Ini isim domir. Berarti ini mudhaf ilaih gitu. Anna itu huruf apa? Huruf nasab. Taukid. Ya, annya. Iya, taukid. Anna. Kedudukannya nggak ada. Iya-nya isim domir. Kedudukannya namanya isim anna. Ini cuma di sini nih. Saya kan dipisah nih. Oh, dipisah ya Bun, nggak apa-apa. Ternyata itu iya dipisah ya, nggak digabung harusnya. Maghlubun. Maghlubun itu isim maf'ul. Khobar ina. Kedudukannya khobar. Ana. Fantasir. Nah, maka berarti kan gini. Aku ini orang yang karena ini aku orang yang kalah, ya Allah maka gitu. Maka ini huruf jawab. Syarat. Jawab. Jawabnya bukan jawab syarat, jawab nida.
Jawab. Panggilan. Ya Allah. Dan tadi tidak ada isnya Pak Ustadz. Jawab dari Ya karena doa kan. Doa. Kalau doa ya Tuhanku ini maka gitu. karena doanya dijawab oleh Allah gitu. Iya, maka huruf jawab itu ada jawab syarat, ada jawab doa, jawab nida namanya. Kalau kita manggil orang ya, misalkan, iya Lukman. Nah, hai Lukman. Nah, apa jawab syaratnya? Pergilah, ya Lukman pergilah, pergilah itu jawab nida bukan jawab syarat. Jawab nida, jawab dari panggilan, isi panggilan. Gitu ya. Hei anak-anak, masuklah. Anak-anak itu yang dipanggil, masuklah itu namanya jawab nidanya. Robbahu itu ya Ustaz. Iya, robbahu kan da'a robbahu, dia minta sama Allah, ya Allah sesungguhnya aku nih orang yang kalah. Oleh karenanya maka tolong di sini fi'il amad nih. Amar. Iya. Di sini jawab nidanya di sini. Kalau di sini hurufnya huruf yang mengawali, huruf pengawalnya. Jadi digandeng fantasir, jawab nidanya itu intasir, hurufnya fa. Gitu. Oke. Fa fataha, huruf athof. Tadi kalau huruf athof berarti betul. Fa fatahna isim domir. Berarti kalau ada fiil setelahnya domir sebagai subjek namanya bahasa Arabnya fa'il. Abwaba yang dibuka itu apa? Pintu. Berarti ini jamak taksir. Kedudukannya kalau objek ulbi, bener. As-sama, langit apa? Kejelasan. Ini isim muannas. Muannas. Berarti di sini mudhaf ilaih. Gitu ya. Bimain. Huruf apa nih Bapak Ibu? Huruf jar. Ma berarti isim. Isim mufrad. Kedudukannya isim ini isim fa'il. Isim fa'il kedudukannya sebagai sifat, berarti namanya na'at. Selesai sudah. Luar biasa Bapak Ibu nih. Ya, Bapak Ibu memuliakan, mungkin ada sebagian yang baru dengar-dengar ini. Kalau sudah terulang-ulang 2-3 kali 4 kali, insya Allah mulai nanti kalau udah banyak ohnya insya Allah jadi banyak paham. Tapi mungkin Pak Ustadz, mohon maaf ya, barangkali kalau yang pernah belajar sama Pak Ustadz kan itu kita bisa tahu itu apa, ini khobar itu apa. Tapi apakah ini peserta itu memang pernah belajar semuanya dengan Pak Ustadz? Umumnya lah bisa belajar bahasa Arab. Benar. Kalau tidak kan mungkin perlu di minimal lah, seperti saya di rewind, diulang lagi gitu. Iya, nanti kita cari misalnya jamak itu apa, kenapa itu, barangkali ada yang tapi saya nggak tahu ini pesertanya apakah pernah ikut semua. Oke, baik, makasih Bun. Jadi nanti ke depan mungkin kita ininya apa enggak ini terlalu banyak, mungkin 3 ayatnya. Nanti mungkin 1 ayat aja. 1 ayat aja supaya fokus kan gitu. Jadi boleh pada beberapa bentuk yang menurut saya pengalamannya, beberapa bentuk itu kalau terulang-ulang dia akan jadi insya Allah akan bisa ngikutin. Kalau tentu saja kalau menguasai semua enggak, tapi fa'il. Makanya yang ini nih Bapak yang muliakan, ini kan ini baru uji coba ya, yang kedudukan ini baru uji coba nih yang sekarang aja nih gitu ya. Tadinya sih baru sampai jenis sama urayanya aja ya. Iya. Tapi kan sudah 3 periode tuh. Udah 3 periode itu. Memang basicnya udah pernah, rata-rata udah pernah ikut bahasa Arab gitu ya. Oh udah, insya Allah gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, nanti ini pelan-pelan nggak apa-apa Ibu-ibu. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang misalkan ini kan ada kolom makna, kolom jenis,
kolom kedudukan ya Bapak Ibu ya. Gak masalah kalau Bapak Ibu baru menguasai kolom maknanya saja misalkan, atau sampai kolom yang kedua, kolom jenisnya saja, nggak masalah. Kolom kedudukannya nanti sambil jalan, nggak apa. Jadi nggak harus semuanya dikuasain. Pada tahapan-tahapan berikutnya mudah-mudahan sampai dengan kolom kedudukan, kedudukan dalam kalimat sebagai apa dia, tapi minimal pada jenis Bapak Ibu ini yang saya harap sih sudah mulai bisa ya, sudah bisa masuk kan gitu ya, kan gitu tuh. Jadi kalau kedudukan mungkin sudah mulai jauh, tapi paling tidak menguasai kolom kedua, kolom ketiga ini nih, yaitu makna dan jenis. Ya Bapak Ibu ya, baik. Kita lanjutkan. Mutiara Hikmah, nah, boleh nih. Bunda Kinan boleh Dari bantu. pertanyaan dulu Pak Ustadz. Oh boleh, apa silakan. Saya itu yang tadi Pak Ustadz masih awam, terus terang aja mengenai kalau ini memang pernah cuman udah lupa ya. Itu yang tadi Pak Ustadz mengenai penggantian ada ilmu apa itu tadi yang ada huruf yang menjadi muncul dal, kemudian alif. Kalau huruf yang lebih dari 3, misalnya menjadi ya apa alif bengkok lah istilahnya. Nah mengenai hudan Pak Ustadz, itu kan kalau saya ngelihat hanya 3 juga hudan. Tapi masuknya digantinya huda itu tidak pakai alif tapi pakai iya atau alif bengkok. Iya, saya kira memang kita tidak detail ini ya, kajiannya kita tidak pada detail itu, mohon maaf. Jadi saya nggak. Maksud ilmunya apa ini? Itu namanya tasrif. Tasrif. Oh, tasrif. Kecuali kalau Bunda yang ikut program kajian i'rab tuh yang besok Kamis pagi tuh. Nah, kalau itu, kalau ada yang nanya, saya jelaskan sampai detail. Kalau yang malam hari ini nggak bisa jelaskan detail karena memang bukan bahasan kita tentang i'rab, bahasan kita tentang tafsir, tentang Al-Qur'annya. Iya, jadi kalau yang mendetail tentang kaidah-kaidahnya, mohon maaf, nggak bisa saya jelaskan. Bukan apa-apa, takutnya tambah puyeng. Gitu ya. Jadi bagi sebagian, jadi kalau misalnya Bunda Nuna boleh kalau ada kesempatan yang hari Kamis pagi jam 7:30, kalau nggak salah ya bukinan ya, sampai jam 9 itu kita ada program namanya jam 9. 7:30 ada kajian program namanya i'rabul Quran. I'rab Quran. Nah itu sampai level berapa Pak Ustaz? Levelnya sih muter-muter aja kalau gabung. Nah itu levelnya nggak ada. Bingung nanti. Ya. Nggak ada levelnya. Ada level kita walaupun dia ya mungkin Pak Ustadz tahu, saya kan memang muridnya Pak Ustadz ya. Tapi kan mungkin lebih bagus kalau kelasnya itu dari mulai kita kalaupun kembali dari dasar lah gitu teorinya. Gitu. Baik. Makasih sarannya. Itu ya. Nah, jadi udah misalnya jangan sampai yang baru masuk, ini untuk pengelola barangkali ya. Ada di alim Bu, mohon maaf, bisa ikut di alim ya Ustadz ya. Ada di alim, iya. Jadi kalau tasrif i'rab udah levelnya bukan dasar sekali, misalnya ada persyaratan nih. Paling tidak kan tasrif sih saya rasa umumnya kan sudah ngerti ya. Kayak huruf segala macam maupun itu. Nah, i'rab itu apakah lebih detail daripada ini atau tingkatannya lebih, jangan sampai saya sering kali masuk di tengah-tengah misalnya. Cobain aja dulu Bunda, nyobain masuk dulu sehari. Benar, jadi gini, kita luar biasa nih kerjasama dengan DJW ini, ada program alim. Cuma memang kalau program alim fokusnya lebih banyak kepada conversation. Hiwar, muhadatsa, ada kaidahnya sedikit. Kalau yang agak lebih dasar tapi agak lebih tajam itu namanya ada program muyassar. Mungkin nanti yang muyassar yang harinya hari Selasa pagi. Kalau muyassarnya sudah sudah lumayan kira-kira bisa dapat sebagiannya, dianjurkan program i'rab. Jadi program i'rab ini gini Bun, aplikasi itu. Saya melihat nih, mungkin yang harusnya ngomong yang bersangkutan ya, testimoni lah gampangnya gitu ya. Saya melihat ada beberapa peserta yang sesungguhnya dia bisa dikatakan nggak mengenal lah bahasa Arab kaidahnya. Kalau ngaji oke lah kan gitu ya.
Tapi begitu ngikutin program kajian Rob, mungkin ibu-ibu tahu ya, Rob gitu ya. Itu ternyata awalnya diem, dua diem, tiga diem, lama-lama, ternyata aktif dan ternyata ikut. Wah, saya bilang luar biasa tuh. Jadi ternyata Rob itu hanya perlu pengulangan karena dia diulang. Jadi kalau latihan maksudnya Pak Ustadz ya. Iya, aplikasi latihan. Itu kurang latihannya Pak Ustadz berarti ya. Betul. Jadi Bunda Nuna dan Bunda Sajaan nih berserta Bapak Ibu yang lain kalau pengen coba-coba di hari Kamis pagi boleh nyemplung dulu di situ 3 kali, kira-kira gimana kan gitu ya. Gitu. Kalau kita di sini QJ ini fokusnya adalah kajian Al-Qur'annya. Jadi kajian kaidahnya sekedarnya saja, tidak mendetail. Mohon maaf gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kami nanti kita pikirkan ya ibu-ibu yang lain. Iya, jangan dipikir lagi nanti pusing. Waktunya masalah Pak Ustadz. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sami-sami gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bunda Kinan boleh bantu membacakan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarakum Abu Umar bin Hawayhi qal haddatsana Yahya qal haddatsana Husain qal haddatsana Muhammad bin Abi Adi qal haddatsana Yunus 'anil Hasani qal su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qal an tamuta yawma tamutu wa lisanuka ratbun min dzikrillahi ta'ala. Abu Umar bin Hawaih meriwayatkan dari Yahya, dari Husain, dari Muhammad bin Abi Adi, dari Yunus, dan dari Hasan, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perbuatan apakah yang paling utama. Beliau bersabda, engkau mati dan pada saat kematianmu lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, barakallahu fiik Bunda Kinan. Muliakan ini hadis pendek, tapi ini menjadi semangat kita ya supaya memotivasi kita bahwa kata Nabi amalan terindah yang hadir pada seorang hamba itu adalah seseorang yang saat matinya itu saat kematian menjemputnya itu lidahnya tidak lepas dari zikir kepada Allah. Bapak Ibu menyaksikan mungkin di sekeliling Bapak Ibu ada orang-orang tertentu yang ketika sakit sudah keras, sakit luar biasa, dan yang keluar dari mulutnya itu adalah doa-doa, kalimat-kalimat thayyibah, terus kemudian doa-doa dari Al-Qur'an dan sebagainya, itu ucapan-ucapan itu luar biasa. Jadi ini yang kata Nabi yang terindah tuh akhir hayat yang seperti ini. Tetapi baik muliakan itu tidak bisa sekonyong-konyong hadir dalam kehidupan seseorang, kecuali ia akan menjadi seperti itu kalau memang senantiasa mulutnya basah dengan zikir di saat sehatnya. Zikirnya apa? Misalkan ketika sehat yang seperti Bapak Ibu yang kami muliakan, baca Quran pagi, petang. Bahkan Bapak Ibu yang kami muliakan itu ada yang khatam setiap bulan sekali khatam gitu ya. Seperti program kami nih, program Khatmil Quran yang setiap bulan itu, subhanallah, kemarin ya pada saat bulan Ramadan kita coba ya, ini kan di sini ada tim ini juga nya, tim Khatmil Quran nih, Bunda Rina, Bunda Kinan gitu ya. Dan ibu-ibu yang di sini kan udah ikut juga nih pada Khatmil Qurannya. Pak Haji Jenal juga ini. Nanti Pak Fari juga boleh. Bu Ana Berifa kan ikut kan ya? Boleh Berifa kan? Iya. Jadi setiap bulan tadinya 1 juz, satu orang 1 juz. Tapi kita coba kemarin bulan Ramadan bebas masing-masing coba khatamkan Quran. Ternyata 1 bulan khatam masing-masing. Jadi khataman setiap bulan itu adalah khataman individu, bukan lagi khataman kelompok. Kalau individu itu menghatamkan 30 juz, berarti kan otomatis juz yang diberikan kepadanya sudah otomatis terlewatkan. Dan ini yang insya Allah akan kami coba
masyarakatkan atau kami ajak jamaah kami yang sesungguhnya dari sisi jumlah sudah luar biasa. Jumlahnya sudah berapa tuh? Benakinan jumlah peserta khatmil Quran kita tiap bulan tuh kalau yang terdata. Kalau yang terdata kan semuanya 14 grup ya Ustaz. Satu grup itu 30. 14 kelompok, satu kelompok 30 orang. 360. Kira-kira seperti itulah, 360 orang. Subhanallah. Jadi kita akan gugah seperti kalau kelompoknya Bunda Rina kan sudah khatam memang setiap bulan kan gitu ya, individu. Kita juga ingin mengajak yang lain, ayo khatamkan individu 30 juz. Kalau bisa seperti itu, kalau enggak ya semampunya. Seperti itu. Dan ini saya kira gerakan kecil seperti ini sebenarnya ingin menjadikan tadi tuh para bunda yang kami muliakan, para bapak yang muliakan, agar kelak di akhir hayat kita, lidah kita ini menjadi ringan untuk mengucapkan. Ketika orang menghadapi sakaratul maut itu yang keluh, mulutnya, lidahnya. Kenapa? Mungkin itu karena ketika hidup jarang berzikir. Maka harapan kita, ini kan namanya tafaul ya, harapan kita seperti yang kita lakukan ini, membaca Quran, memahami Quran, berzikir dan sebagainya, harapannya semoga Allah meringankan lidah kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di akhir kehidupan kita. Dan kata Nabi, ayul a'mali afdal, kata Nabi, antamuta wa lisanuka ratbun an dzikrillah. Jadi engkau meninggal dan antamuta yawma mautika wa lisanuka ratbun min dzikrillah, dan saat kematianmu itu mulutmu itu basah dengan zikir. Dan itu pula nanti yang menjadikan orang ketika ditalokin oleh orang lain itu baca la ilaha illallah itu ringan sekali kalimatnya itu la ilaha illallah. Mungkin orang menganggap cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak demikian, Bapak Ibu memuliakan, bagi lidah-lidah, mulut-mulut yang berat sekali mengucapkan zikir saat sehatnya, maka saat sakit, saat sakaratul mautnya akan berat pula mengucapkannya. Saya kira itu ya, jadi semangat kita, saya menasihati saya pribadi dan mengajak Bapak yang muliakan supaya hadir dalam diri kita, dan saya kira sudah seperti itu yang ada pada Bapak semuanya. Kita tidak lepas kecuali sehari itu ada waktu-waktu kita sengaja untuk berzikir, sengaja untuk membaca Al-Quran, dan afdhalul zikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah baca Quran setelah sholat. Karena di dalam sholat sendiri ada baca Quran. Kalau kita nggak lagi sholat, maka sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Nah, saya kira gitu ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Yang belum bergabung, ayo saya ajak ikut nih nanti daftar sama Bunda Kinan untuk khatmil Quran ya. Ini siapa saja bebas. Bahkan Pak Haji Zainal ngajak saudara-saudaranya yang dari Magelang ya. Diajakin dari Magelang tuh. Ada juga dari Malang nih Bunda Ratna, dari Malang, dari apa. Ayo gitu ya. Jadi kita bisa silaturahim, dan Jumat besok insya Allah adalah khatmil Quran keberapa nih? 29 Ustaz. 29. Hampir 30 putaran. Hampir 30 putaran sebulan lagi. Iya, bulan depan subhanallah udah 30 putaran. Berarti kalau dia dulu juz pertama, besok selesai juz 30. Subhanallah. Enggak terasa. Tapi ada khataman akbar, Pak Ustaz. Khataman akbar, enggak pakai akbar takut berhenti. Juz ada khataman akbar. Kayaknya begitu, tapi takutnya habis itu terus bareng ya khatam bulanan Ustaz. Terus berarti, tapi udah ada juga pikiran begitu, belum muncul. Insya Allah bulan depan memang ada kesempatan nanti mungkin sesuatu yang agak beda, mungkin seperti itu. Tapi kita pingin berlanjut terus gitu. Karena ini kesempatan untuk silaturahim ya Bapak Ibu ya, untuk dalam baca Quran. Baik. Saya kira itu, jadi yang di sini saya kira sudah pada ngikut sesungguhnya ini, udah gabung ya, rata-rata udah pada gabung semua nih di klub khatmil Quran. Kita lanjutkan. Ini hadis Nabi nih. Boleh membacakan Pak Haji Zainal untuk kita semuanya nih hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabali sabirin dainan addahullahu anka qol qul lahumma kafini bi halalika an haramik wa awanini bi fadlika amman siwak. Maukah engkau aku ajari kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepadaku? Seandainya engkau memiliki hutang dinar sebanyak gunung Sabir, maka Allah akan melunasinya. Ucapkanlah oleh engkau, Allahumma kfini bihalalika an haramaka wa aghini bifadlika an siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan lindungilah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan keutamanmu dan jauhkanlah aku dari selainmu. Masya Allah. Barakallah. Bapak Ibu muliakan, ini doa pendek tapi apa namanya? Ini doa untuk menyelesaikan hutang katanya nih. Jadi kalau baca doa ini, semoga Allah mudahkan hutang kita sudah terselesaikan. Gitu ya. Apa doanya itu? Pendek Bapak Ibu, ini yang saya kasih tanda aja nih doanya ya. Jadi, Malah burem Pak Ustadz, nggak jelas. oh iya, salah Ini harus lebih maksudnya jelas. ini. Tuh maksudnya mah ini ya. Oke, ini dia. Kul, jangan dari kul, dari Allahumma. Ini dari Allahumma nih. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya kira itu ya. Nanti bisa para bunda, bapak ibu yang muliakan, bisa dipakai di dalam bagian daripada doa-doa setelah salat kita. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Biasanya ini doa yang dibacakan orang setelah sholat Jumat, padahal nggak sholat Jumat saja. Gitu ya. Selanjutnya bagi muliakan kita akan membahas surah Asy-Syu'ara, ikhtisar surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara itu adalah ini Bapak Ibu, surah yang ke-27 ya, surah ke-26 maksudnya 26 dari rangkaian surat-surat. 26 ya betul, mohon maaf. Nama suratnya Asy-Syu'ara, artinya para penyair. Nama lain surat Asy-Syu'ara adalah surah Jami'ah. Jami'ah nama lainnya, tapi yang lebih masyhur adalah surah Asy-Syu'ara. Kenapa dinamakan surat Asy-Syu'ara? Ada alasannya. Dinamakan surat Asy-Syu'ara yaitu jamak dari kata syair yang berarti penyair, karena kata syu'ara itu diambil dari ayat 224 surat ini. Ada kata-kata di ayat 224. Itu ya, Bapak Ibu. Saya tuliskan di sini ayat 224-nya ya. Tuh. Ini bunyinya Bapak Ibu nih. Apa bunyinya? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Itu. Dan para penyair itu diikuti oleh orang yang sesat. Memang para penyair dengan syair-syairnya kadang-kadang membius orang, lalu mereka nggak tersadar, mereka tersesat. Nah, itu kata-kata surat Asy-Syu'ara diambil dari ayat 224 surat ini. Surat ini merupakan surat ke-12 dari 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang ikut program tahsin, tartil, kan gitu. Itu muqatta'ah berarti ayat-ayat yang diawali oleh huruf-huruf yang potong-potong, alif lam mim, yasin, toha.
itu urutan ke-12 dari 29. Jumlah surat yang pakai awalan seperti itu 29 surat. Nah, ini surat ke-12 kalau dari awal. Ya. Qasim mim tilka ayatul kitabil mubin gitu ya. Alasan penamaan daripada surat ini karena menjelaskan kondisi para penyair dan menyinggung para penyair yang menyampaikan kebenaran dan kebatilan pada akhir-akhir surah ini sehingga disebut surah Asy-Syu'ara. Ya. Asy-Syu'ara adalah surah ke-26 dalam Al-Qur'an berdasarkan susunan mushaf dan 47 sesuai urutan pewahyuan. Artinya kalau urutan turunnya surat ke-47. Surah ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah, berarti turun di Mekah. Jumlah ayatnya 227, ada juga yang mengatakan 226. Yang paling masyhur adalah 227. Berapa jumlah huruf dan katanya? Jumlah kata terdiri dari 1223 kata dan jumlah hurufnya 5630 huruf. Dari sini termasuk juga berarti karena jumlah ayatnya 200-an itu makanya suratnya disebut Al-Mathani. Itu surat-surat yang lebih dari 100. Tapi tidak sampai seperti Al-Baqarah gitu. Quran sedang. Nah, kapan turunnya surat ini? Turunnya surat ini adalah setelah surah Al-Waqi'ah dan sebelum surat An-Naml. Sebab turunnya wasababu nuzuliha huwa annal musyrikina talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan khariqatan fanzalallahu azza wa jalla. Sebab turunnya adalah karena orang-orang musyrik itu meminta kepada Nabi agar diturunkan mukjizat, maka turunlah ayat ini. Maka bagian daripada ayat ini banyak menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Nabi Muhammad tidak mungkin tahu kisah-kisah yang dahulu kecuali Allah ceritakan. Maka kisah-kisah yang umat terdahulu juga bagian daripada bentuk mukjizat Nabi SAW. Banyak nilai-nilai yang berharga dari berbagai kisah para nabi, ya, yang umat mereka dipunahkan serta sebagian riwayat 3 hamba Allah SWT dimuliakan. Ya, ada kisah tentang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Sebab nuzul, banyak sebab nuzulnya diantaranya pada surat ini yaitu ayat 205, 26, 27. Apa? Bunyinya afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Ini ada kegelisahan pada diri Nabi, kenapa ya orang-orang yang beriman kok hidupnya susah, sementara orang-orang kafir itu hidupnya mewah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Abu Jadham, pada suatu hari Nabi tampak gelisah. Para sahabat menanyakan kepada beliau perihal kegelisahan itu. Beliau menjawab, mengapa tidak sementara aku mengetahui bahwa musuhku sesudah aku mati adalah umatku sendiri. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, maka turunlah ayat 25-27 yang menegaskan bahwa walaupun mereka itu musuh-musuh Islam, diberikan kenikmatan hidup bertahun-tahun, kenikmatan itu tidak berguna bagi mereka. Dengan turunnya ayat tersebut, terobatilah hati beliau. Jadi banyak sekali musuh-musuh Nabi yang hidupnya nyaman, enak gitu, dengan dibanding para sahabatnya. Maka ayat ini menghibur Nabi, ya sekarang dia nikmat, tapi nanti mereka akan sengsara. Terus ayat 224, 225, 226. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ikrimah bahwa pada zaman Rasulullah SAW pernah ada 2 orang laki-laki ahli syair dari golongan Ansar dan golongan lainnya yang saling mengejek dengan syair, masing-masing mempunyai pengikut orang-orang sesat dan bodoh. Nah, turunlah berkenaan dengan peristiwa itu. Jadi ada 2 kelompok lalu beradu dan beradu syair, tapi syair-syairnya itu syair-syair yang menyesatkan itu. Tapi mereka gandrung kepada masing-masing kelompok itu, tokohnya masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang diujarkan, apa yang diucapkan dalam syairnya itu padahal itu menyesatkan. Tapi saking fanatiknya mereka tidak pedulikan. Yang penting apa? Yang penting senang.
Kayak besok dan anak muda kita nih, akan konser Coldplay. Waduh, luar biasa ya tuh ya beritanya, sampai tiketnya aja puluhan juta maksa gitu ya. Pokoknya senang. Kira-kira gitulah. Itu kira-kira gitu. Ringkasan suratnya nih. Ringkasan pokok surat, Nabi Muhammad tidak usah bersedih terhadap keingkaran orang musyrik. Itu ayat 1 sampai 9. Lalu ayat 10 sampai 68 itu kisah tentang Nabi Musa, rinciannya perintah Rabb kepada Nabi Musa untuk menyeru Fir'aun. Itu 10 sampai 17. Gitu ya. Ini Bapak Ibu yang memuliakan, ini potongan-potongan sub temanya ya. Itu 10 17. Tanya jawab antara Musa dan Fir'aun 18:51. Perintah dari Rabb kepada Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dan dari Fir'aun dan pembinasan Fir'aun 52-68. Kisah Nabi Ibrahim ada pada 69 sampai 104. Doa agar termasuk golongan orang-orang yang beriman 83, 85, 87. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya dari ayat 105 sampai 140. Doa Nabi Nuh menghadapi kaumnya. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut. Jadi banyak kisah-kisah ini di sini. Kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib. Al-Quran, itu ya. Lalu Al-Quran dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Itu 192, 220. Perintah memberi peringatan kepada keluarga yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Itu ayat 192, 220. Lalu yang terakhir, setan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan kepada penyair-penyair. Jadi dari sini ada isyarat bahwasanya boleh jadi kesesatan para penyair itu memang sengaja dihembuskan oleh setan, sehingga orang-orang penyair itu membela atau membantu penyesatan orang dari jalan yang benar. Maka tadi dia bilang, wasyuara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Sekedar senang kepada syair-syair yang mereka ucapkan. Terakhir, apa saja tema-temanya di surat ini? Temanya tentang tauhid dan takut kepada hari akhirat. Ya, membenarkan wahyu yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah. Menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah syair, bukan pula sihir ataupun ucapan setan. Al-Qurannya Al-Quran. Bukan dugaan mereka bahwa Al-Quran itu syair atau buatan penyihir. Maka Nabi disebut sahir. Nabi Muhammad dituduh sebagai penyihir. Ketidakmampuan orang-orang musyrik untuk membuat Al-Quran. Nabi SAW menantang mereka, ayo buat 10 surat. Kalau tidak buat 10 surat, pertama dibuat Al-Quran dulu. Semuanya nggak mampu. 10 surat nggak mampu. 1 surat mereka nggak mampu juga. Dan tantangan itu berlaku sampai kiamat. Siapa saja yang mampu itu, dan ternyata tidak ada yang bisa mampu membuat Al-Quran yang gayanya, gaya bahasanya, isinya, pesannya, keindahannya itu sempurna kecuali Al-Quran. Mengingatkan kesudahan yang buruk di dunia dan akhirat bagi yang mendustakan Nabi. Lalu surat ini sebagai penghibur Nabi SAW dengan menyebutkan alasan mengapa mereka tidak mudah dan tidak segera beriman kepadanya, karena kekufurannya ada dalam hatinya. Ya, gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu kecewa kepada orang-orang kafir yang susah sekali hatinya untuk beriman kepadanya. Berisi kisah tentang nabi-nabi tadi sudah ya, nabi-nabi. Saya kira itulah Bapak yang muliakan ikhtisar surat kajian kurang jernih di malam hari ini, surah Al-Qamar ayat 9 sampai 11 dan juga ikhtisar surat Asy-Syu'ara. Selanjutnya monggo Bunda Ana kalau ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan itu. Baik, cukup ya Bu Ana ya. Alhamdulillah. Artinya sudah paham Ustaz, alhamdulillah. Iya. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain mungkin. Ya. Ustaz, silakan dengan doa penutup Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang muliakan, izinkan kami untuk pertemuan kita di malam hari ini bersama-sama membacakan doa. Dan sebelumnya kita bacakan Fatihah. Semoga Allah SWT
memberikan keberkahan pada kita, pada keluarga, pada ilmu yang Allah titipkan kepada kita, pada harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan semoga Allah kabulkan, sampaikan hajat kita dan keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا علما تنفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلبنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا رطبا بذكرك يا أرحم الراحمين اللهم اختمنا بالصالحات أعمالنا وبالحسنة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.